bisa terfasilitasi dengan program Rumah YouTube ini. Pengentasan kemiskinan juga akan tersolusikan, pemodelan pemberdayaan masyarakat juga akan tersolusikan. Ya, wadah anak muda untuk berkreasi juga ada wadahnya. Ya, nah, jadi di saat Presiden ingin menyampaikan informasi yang bisa didengar seluruh rakyat Indonesia, itu akan dirasiokan menjadi rasional. Di saat Rumah YouTube ini sudah diprogramkan dari Kementerian Kominfo, ya. Nah, karena Rumah YouTube ini adalah ide dan gagasan dari Warisbi. Nah, Warisbi ini yang nanti akan memegang kendalinya. Ya, nah, bagaimana nanti Warisbi bekerja sama dengan kementerian untuk mewujudkan adanya kemudahan komunikasi antara anak bangsa tadi. Ya, semoga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya masih diberikan hidup, sehat, ya, smart, dan selalu dalam koridor perjuangan wong cilik. Sekarang ini banyak sekali podcast ya. Jadi para aktor, para aktivis ya. Ini kita ambil contoh, misalkan ini ada berapa ini ya. Ada Refli Harun, ada Rocky Gerung, Akbar Faisal, Mahfud MD, Abraham Samad, banyak lagi nih, Cinta Untung. Terus ada Deddy Corbuzier, ada Satu Misi, ada apa Sungkarisma, ada Susno Duwaji, ya. Penggerak Perubahan ya, Bambang Wijanarko, belum lagi ada Kompas TV, IDN TV News, ya, Question TV, Forum Keadilan, Realita TV, Harian Surya, ada lagi Asianesia, ada 2045 TV, Metro TV, Tribun Jakarta, ada Merdeka.com, Warta Kota, ada Negeri Ini, ya, Sudut Pandang, waduh, luar biasa. Alhamdulillah ya, jadi para aktivis, jadi para pegiat media sosial ini banyak sumbangsihnya demi Indonesia menuju negara maju. Saya nggak bisa ngebayang kalau misalkan para aktivis, para pegiat sosial ini nggak bikin podcast. Karena apa? Podcast ini banyak, memang podcast ini lebih banyak ke permasalahan ya. Jadi misalkan apa, mengungkap sebuah kasus atau berbahas tentang sebuah kasus ya, atau kebijakan politik dan sebagainya ya. Nah, terus banyak yang berbahas tentang macam-macam mafia ya, mafia di berbagai instansi dinas maupun mafia pertambangan ya. Jadi memang menurut saya ini adalah fase atau masa-masa perubahan ya, yang harus secara bersama-sama kita semua bersuara, bergerak ya. Indonesia ini adalah negara besar ya. Makanya nggak ketinggalan kami wong deso ya, kami pingin ke Jakarta. Insya Allah saya mungkin tinggalnya di Bandung ya, saya akan tinggal di Bandung. Dan aktivitas kami insya Allah juga akan
akan aktif di Bandung. Ya. Menurut saya Bandung dekat dengan Jakarta. Insya Allah di saat saya bikin satu pergerakan di sana, itu mungkin kemungkinannya cepat didengar oleh Jakarta, itu ada kemungkinan besar. Ya. Jadi Warisbi nanti akan berkantor di Bandung. Ya, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Ya. Jadi nanti di sana saya akan tetap konsisten di pergerakan ya. Kalau para pegiat medsos yang bikin podcast ya, atau banyaknya TV-TV channel yang memanfaatkan channel YouTube ya, kami konsisten di program saya ini, Warisbi dengan rumah YouTube. Kami lebih ke mengangkat permasalahan-permasalahan yang di bawah. Ya. Jadi berbagai masukan yang kami berikan kepada beberapa kementerian, ya semoga bisa menjadi salah satu pijakan program ya. Karena saya sudah 20 tahun ini berkecimpung di masyarakat ya. Insya Allah kalau masyarakat di pedesaan kami sudah banyak mengenal beberapa karakter atau kondisional masyarakat ya. Dan permasalahan yang membuat masyarakat itu masih posisi menjerit, menangis ya. Dan masalah yang jelas kalau masalah mau keadilan, mau masalah hukum segala macam tadi itu sudah ada pakar-pakarnya. Nah, jadi rumah YouTube ini harapan saya ini menjadi sebuah pemodelan ya bagaimana saya menerjemahkan keinginannya Bapak Presiden kaitannya dengan bagaimana membuat masyarakat tersenyum ya. Nah, di situ menurut hemat saya struktur pemerintahan yang paling bawah itu kan RT RW ya. Nah, itu yang akan menjadi pokok bahasan saya. Bagaimana sih rukun tetangga? Bagaimana sih rukun warga? Ini jangan sampai kehilangan marwahnya ya. Bahwa RT RW itu salah satu struktur ya. Jadi struktur pemerintahan yang paling bawah itu RT RW. Makanya dari sini saya ingin mengupas bagaimana optimalisasi pemerintahan, struktur pemerintahan yang paling bawah ini, yang harapan saya bisa membuat masyarakat itu menjadi tersenyum. Dari beberapa kunjungan saya ya ke beberapa kelompok masyarakat ya, itu beliau selalu mengatakan ganti presiden, ganti bupati, wali kota, gubernur ya, itu kayaknya nggak pernah ngefek sampai ke bawah ya. Jadi nggak terlalu signifikan. Semoga Prabowo Subianto inilah membawa satu perubahan yang mendasar. Ya, soalnya Prabowo selalu bilang, ya, jadi jabatan di semua level, semua tingkatan itu harus bicara rakyat. Ini yang menarik sekali. Dan Pak Prabowo menginginkan Indonesia merdeka ini rakyatnya harus tersenyum. Itu yang selalu terngiang di otak saya. Coba kalau bukan Prabowo presidennya, mungkin saya nggak akan capek-capek datang ke Jakarta. Atau saya berusaha tinggal di Bandung, ya, agar lebih dekat dengan Jakarta. Karena 20 tahun yang kami lakukan ini, kalaupun saya waktu masih aktif di ASN itu
punya pemikiran-pemikiran ya yang solutif lah ya terkait dengan pelayanan masyarakat, tapi sama sekali nggak ada porsi, nggak ada tempat. Kalaupun kita punya ide gagasan yang kementerian aja pernah merespon ya salah satu program saya, yaitu kampung WhatsApp ya, yang dulu pernah saya mau terapkan di kota ya, di Kelurahan Bandulan, Kota Malang. Itu dari kementerian turun. Ya. Saya juga pernah menjadi pemodelan ya katanya dengan kelompok informasi masyarakat waktu itu di Sumeneb. Ya. Nah, terus juga saya pernah mendapat penghargaan dari kementerian terkait dengan pembentukan lembaga PPID tercepat se-Indonesia. Itu salah satunya Kabupaten Malang yang mendapatkan predikat itu. Ya. Nah, kami kebetulan di saat itu masih aktif ya. Ya, yang seharusnya itu ya minimal kepala bidang lah ya, atau kepala dinas yang harus hadir ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari kementerian. Tapi kenyataannya yang datang cuma saya. Cuman yang saya ya ini aneh ya. Yang datang seorang staf ya, tapi namanya di sini namanya kabid ya, kepala bidang ya. Nah, itu yang aneh. Ya, saya masih staf ya. Yang saya bawa itu adalah nama pimpinan saya. Ya inilah namanya keanehan-keanehan ya. Semoga ini di era Prabowo ini nggak terjadi lagi ya. Jadi saya waktu ke Jakarta itu sama dinas itu dikasih uang pas-pasan. Ya. Jadi di saat SPJ saya itu harus tertulis misalkan 10 juta misalnya. Yang saya terima paling hanya 3 juta atau 2 juta. Cukup untuk pulang pergi Malang Jakarta. Nah dari situlah ya pemerintahan yang selama ini cenderung korup ya, semoga dengan adanya pilihan bupati wali kota ini ya, bupati wali kota yang terpilih nanti sampai gubernur ya, itu linear dengan Prabowo Subianto ya. Jadi berantas korupsi ya. Jadi jangan pakai pola-pola lama misalkan dana taktis ya, ini yang menyengsarakan pegawai bawahan, pegawai rendah ya, itu akan disengsarakan dengan kebijakan bupati, wali kota, gubernur yang masih memberlakukan dana taktis, kalaupun itu nggak ada dasar hukumnya. Ya coba kebodohan itu jangan sampai diulang lagi ya, sehingga masyarakat atau masyarakat pegawai yang paling bawah ini bisa smart ya, bisa sejahtera. Sebenarnya ukuran sejahtera itu sudah ada ya pada pegawai negeri ya, karena banyak dikorup oleh pejabat-pejabat di atasnya, akhirnya pegawai rendahan ini ya harus menerima apa adanya lah. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Semoga yang akan datang nggak seperti itu lagi. Kembali lagi dengan banyaknya podcast ya. Tadi yang saya sebutkan nggak tahu ada berapa tadi. Yang saya ketahui mungkin kisaran ada 30 ya. 30 podcast yang ada di Jakarta ya, berbagai aktivis pegiat sosial ya, politikus ya, atau mantan pejabat itu bikin podcast. Ya, semoga itu semua dalam rangka berkontribusi untuk membangun narasi-narasi mengarah pada kepekaan, kepedulian kita berkontribusi kepada Republik ini. Nah, dari situlah ya kami yang sudah 20 tahun menyuarakan adanya sebuah keteraturan, adanya sebuah transparansi ya.
Insya Allah sekarang saya menemukan momen yang tepat di era kepemimpinan presiden kita yang luar biasa, yaitu Prabowo Subianto. Ya. Ini presiden yang paling punya kepekaan, kepedulian, yang punya keikhlasan. Ya. Salah satunya itu Presiden Prabowo Subianto. Nah dari sinilah ya kami tertarik untuk ke Jakarta. Ya, sebisanya kami sebagai wong desa akan menyuarakan permasalahan yang ada di desa. Ya. Ya, permasalahan yang di desa akan kami suarakan di Jakarta. Ya. Jadi harus ada sesuatu yang signifikan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Yaitu salah satunya ya kita bicara di Malang Raya ya. Dengan maraknya bank-bank yang berkeliaran turun ke bawah. Ya. Itu justru menyengsarakan rakyat. Ya. Rakyat yang tidak terbiasa berhutang, ya, akhirnya berhutang. Kalaupun dia nggak punya pekerjaan tetap. Nah inilah menurut saya ada bukan satu kebijakan ya, ini suatu permasalahan yang ada di desa. Dengan banyaknya bank retail ya yang nggak jelas mungkin kedudukannya bank retail itu secara hukum ya. Nah, terus juga banyak yang mengatasnamakan koperasi ya. Itu juga tidak sesuai dengan apa yang disebut koperasi secara benar ya. Dan banyak juga yang bank-bank ya yang turba ya langsung ke rakyat ya. Tujuannya semua pasti baik ya, memberikan bantuan. Tapi kenapa menjadi satu permasalahan yang sangat krusial akhirnya? Nah inilah yang harus perlu dicari sebuah solusinya. Nah dari situlah harapan kami dengan adanya rumah YouTube ya yang ada di setiap RW tadi ini mampu sebagai media ya, mampu sebagai sebagai media ya, sebagai media penyampai ya, kepada masyarakat ya. Dengan banyaknya podcast ini ya yang memang penontonnya ada yang ribuan ya, ada yang jutaan ya. Tapi itu kan belum meng-Indonesia, dalam artian apa? Belum sampai bisa menyentuh akar rumput. Nah, dari sini bagaimana nanti dengan adanya rumah YouTube ini ya. Jadi kita bicara pemerintah nanti yang menerapkan. Ya, bukan saya seorang ownernya dari Warisbi. Kami hanya memberikan sebuah usulan saja. Ya. Saya memberikan sebuah usulan ya karena sekarang sudah zaman teknologi sudah seperti ini, kita manfaatkan satu platform YouTube ya untuk menjadi tontonan setiap RW se-Indonesia. Ya. Kalau ini betul-betul diterapkan, ya, disinilah capaian-capaian rakyat tersenyum secara real itu akan menjadi sebuah solusi. Misalkan Presiden Prabowo Subianto secara acak akan melihat rumah-rumah YouTube. Ya. Misalkan pengen lihat rumah YouTube yang ada di Kalimantan, Sulawesi, misalkan Irian, misalkan di Papua, di Jawa, di Madura, ya. Di Sumba, di NTT, di Flores, di banyak kepulauan, banyak provinsi, ya. Itu akan mengetahui realnya bagaimana permasalahan yang ada di desa tadi.
Jadi harapan saya rumah YouTube ini supaya diprogramkan secara benar ya. Jadi rumah YouTube ini gampangannya yang kita kedepankan adalah sebuah informasinya. Jadi bukan layak tontonnya ya. Jadi misalkan mau ada masyarakat kerja bakti, misalkan mau pelaku usaha, atau misalkan masyarakat berdiskusi, atau misalkan kegiatan budaya ya, itu nanti bisa diakses dengan rumah YouTube ini. Karena rumah YouTube ini menjadi sebuah versi YouTube yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat selingkungan RW. Ya. Jadi nanti yang terbangun bagaimana lingkungan RW tadi yang sudah membuat rumah YouTube tadi betul-betul bisa hidup masyarakatnya. Ya. Jadi bagaimana rumah YouTube merupakan fasilitasi ya, anak-anak muda berkreasi. Ya. Bagaimana rumah YouTube juga sebagai fasilitasi media penyebar informasi, misalkan mau promosi tentang pelaku usaha UMKM ya, jual beli mobil motor ya, atau berbagai ajang lomba untuk anak muda. Jadi misalkan presiden bikin satu lomba agar diikuti pemuda satu Indonesia itu menjadi bisa. Ya. Karena sudah kita terapkan setiap RW bikin channel YouTube. Nah, nanti untuk desanya atau untuk kelurahannya itu ada TV channel desa atau TV channel kelurahan. Jadi informasi-informasi yang ada di masing-masing RW-nya yang dirasa menjadi perlu untuk disebarkan desa atau sekelurahan itu di-up di TV channel desanya atau TV channel kelurahan. Ya semoga aja dalam 100 hari kinerja Presiden Prabowo tadi kami bisa berkontribusi. Ya, bagaimana kemudahan komunikasi antara anak bangsa bisa terfasilitasi dengan program rumah YouTube ini. Pengentasan kemiskinan juga akan tersolusikan, pemodelan pemberdayaan masyarakat juga akan tersolusikan. Ya, wadah anak muda untuk berkreasi juga ada wadahnya. Ya, nah, jadi di saat Presiden ingin menyampaikan informasi yang bisa didengar seluruh rakyat Indonesia itu akan dirasiokan menjadi rasional di saat rumah YouTube ini sudah diprogramkan dari Kementerian Kominfo ya. Nah, karena rumah YouTube ini adalah ide dan gagasan dari Warisbi. Nah, Warisbi ini yang nanti akan memegang kendalinya ya. Nah, bagaimana nanti Warisbi bekerja sama dengan kementerian untuk mewujudkan adanya kemudahan komunikasi antara anak bangsa tadi. Ya, semoga dengan kemampuan pas-pas saya di bidang teknologi tadi, ya, saya berpikirnya hanya dengan teknologi kita bisa lakukan apa saja. Saya berpikirnya hanya seperti itu. Ya. Jadi dengan teknologi ini kita bisa berbuat apa saja. Ya. Semoga yang sebulan lagi saya tinggal di Bandung, ya, karena dekat dengan Jakarta, semoga ide-ide gagasan yang akan kami terapkan di Bandung nanti bisa direspon lebih cepat daripada saya bikin pilot project di Malang. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami informasikan. Ya, coming soon, ya, insya Allah bulan depan saya sudah bikin podcast di Bandung. Ya, nanti podcast saya itu Wong Deso. Ya, tetap di bawah naungan media Warisbi, Warung Informasi Bisnis.
Oke, itu yang bisa kami informasikan ya. Saya mohon dibantu doa, semoga saya masih punya keberanian, punya kemampuan, punya nyali untuk memperjuangkan rakyat kecil agar didengar. Ya, salah satu yang ingin saya perjuangkan adalah masyarakat miskin yang terjerat bank dedel, ya itu saya upayakan untuk dimerdekakan, untuk dibebaskan hutang-hutangnya. Ya, ada perhatian dari pemerintah. Untuk Malang Raya saya kira 1 triliun saja sudah selesai. Ya, nah, jadi para koruptor yang korupsinya yang ratusan triliun tadi ya 1 triliun untuk membuat masyarakat Malang Raya, khususnya masyarakat miskin, ya insya Allah bisa tertawa. Karena terbebas dari hutang, dan pemerintah nanti mencari solusi-solusi, ya bagaimana kayak keberadaan bank detail ya, ataupun koperasi-koperasi tadi, itu lebih jelas. Ya, jadi tidak merayu-merayu masyarakat untuk hutang ya, tapi dari sisi lain nggak ada edukasi ya masyarakat untuk berwirausaha. Sekarang kita dikasih uang berapapun kalau misalkan nggak punya usaha ya habis. Ya, apa yang mau dipakai? Mengembalikan hutangnya. Nah, dari sinilah nanti kami berbahas bagaimana mensolusikan ya, jiwa entrepreneur, jiwa kewirausahaan ini harus betul-betul mendapatkan porsi ya, dari pemerintah. Nah, itulah yang akan kita bahas nanti. Oke, mungkin itu yang bisa kami informasikan dari Malang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi